Shalom Glorian, saatnya kita untuk renungan. Nah, sebelum kita memulai renungan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas hari yang baru yang boleh kami rasakan dan juga nafas kehidupan boleh kami rasakan sampai pada detik ini. Sekarang ini kami akan membaca sedikit dari isi firman-Mu dan juga merenungkannya. Kau membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat fokus dan juga berfirmanlah kepada kami ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Oke Glorians, renungan kita pada hari ini memiliki judul Berjuang Demi Keadilan. Nah, bacaannya diambil dari Kisah Para Rasul 22 seperti bacaan kemarin, tapi kita membacanya di sini dari ayat 23 sampai 29. Kisah Para Rasul 22 ayat 23 sampai 29 yang pada ayat 25b-nya menyatakan, "Bolehkah kamu menyesal seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Oke Glorians, bertindak adil atau bersikap adil itu salah satu perintah Tuhan yang penting untuk kita lakukan. Dan bertindak adil itu kita dapat memperlakukan sesama secara baik tanpa pilih kasih. Itu kenapa kita harus bertindak adil. Dan juga hukum dan peraturan dalam sebuah negara di dunia ini, baik itu negara juga atau komunitas kecil pun, itu sangat diperlukan untuk menjaga keadilan dan mengatur serta menyelaraskan peradilan dari tiap masing-masing manusia yang ada di dalamnya. Nah, pembacaan kita pada hari ini bercerita tentang Paulus ditangkap karena adanya provokasi dan desakan dari sekelompok orang yang menuduhnya telah melakukan kerusuhan di masyarakat. Ia merasa tidak adil. Paulus merasa tidak adil, kenapa dia diadili? Sebab itu Paulus harus membela dirinya sendiri, harus berjuang demi keadilan dirinya sendiri. Nah, perkataan Paulus di ayat 25 itu juga sebagai suatu teguran bagi para penegak hukum untuk mengedepankan keadilan sebelum memvonis orang bersalah. Apakah seseorang yang tidak bersalah layak dihukum dan yang bersalah justru dapat dibebaskan dari hukum? Nah, ini tuh sering terjadi ya di kalangan pada masa ini. Nah, belajar dari kasus yang dialami Paulus ini, kita melihat bagaimana Paulus harus membela dirinya di hadapan aparat hukum agar ia diadili sesuai perundang-undangan yang berlaku di negara Roma pada masa itu. Nah, Paulus mempertanyakan apakah hukum yang adil dapat ia terima. Soalnya dia merasa ini tidak adil banget hukumannya. Kok saya dihukum tanpa diadili begitu di peraturan hukum di zaman Roma itu kan. Makanya Paulus masih tidak adil. Tanpa diadili terlebih dulu, dia malah langsung dia jatuhi hukumannya tadi. Sudah saya jelaskan. Nah, sikap dari kepala pasukan di bacaan ini yang undur untuk menghukum Paulus menunjukkan sikap yang benar. Kekuasaan dan jabatan yang ada padanya harus dipergunakan secara baik, benar, dan juga tepat. Dari sini kita perlu belajar bahwa setiap manusia atau setiap orang ingin atau juga harus diperlakukan secara adil. Nah, apabila kita aparat hukum di negara ini atau di dunia ini, ya kita sebagai penegak hukum kita harus bertindak secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, kalau kita orang awam, maka kita tetap disuruh Tuhan Allah itu untuk bertindak secara adil terhadap sesama tanpa tebang pilih atau tanpa pilih kasih. Kayak contohnya, gue mau melakukan tindakan adil ke dia aja, gue gak mau sama lu karena gue gak suka lu. Nah, itu namanya pilih kasih, kita tidak boleh. Dan juga menurut hukum yang berlaku di negara tersebut yang kita diami, kita mau melakukan tindak keadilan tersebut. Sebagai pengikut Kristus juga, kita perlu turut memperjuangkan keadilan di mana kita berada. Kehidupan yang berkeadilan sosial pasti mendatangkan damai sejahtera untuk semua orang. Demikian renungan pada hari ini. Mari kita tutup renungan kita dengan berdoa. Bapa Surgawi, aku bertekad untuk turut memperjuangkan keadilan bagi sesama yang miskin
susah, menderita, kaum marginal dan terasing. Dan juga ya Bapa, Engkau memberkati kegiatan kami pada hari ini agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Selamat beraktivitas Glorians, Tuhan Yesus memberkati.